Let's have a little look. An in-swinger there. It's Sroyer and the goalkeeper. Sí, muy lindo, muy emocionante todo el día de hoy por el hecho de vivirlo con mis hijos, de poder compartir. Pertandingan perebutan juara 3 antara Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 di Piala Asia Qatar 2024 kembali meninggalkan jejak kontroversi. Lionel Messi menyebut gol Irak di menit 27 tidak sah. Meski Irak keluar sebagai pemenang juara ketiga dengan skor 2-1, keputusan kontroversial yang membuat gol Irak di menit 27 tetap diakui menjadi sorotan utama bagi Lionel Messi. Menurut Messi, gol tersebut seharusnya dinyatakan tidak sah karena pemain Irak sedang berada di posisi offset dan terjadi pelanggaran jelas terhadap kiper Timnas Indonesia yaitu Hernando Ari. Menurut Messi, adegan yang melibatkan pemain Irak yang sengaja mendorong kiper Timnas Indonesia hingga terjatuh seharusnya sudah cukup untuk mengubah keputusan wasit. Namun, wasit VAR, Sifakon Pudom sengaja memutuskan. Menurut Lionel Messi sebelum wasit lapangan mengesahkan gol. Alangkah baiknya wasit lapangan mengecek VAR terlebih dahulu. Namun wasit lapangan tidak melihat hasil VAR. Sehingga gol Irak tetap disahkan. Lebih jauh lagi, Messi menyoroti bahwa ini bukanlah pertama kalinya wasit VAR Sifakon Pudom membuat keputusan yang merugikan Timnas Indonesia. Messi mengklaim bahwa sudah ada 3 kejadian di mana wasit VAR tersebut tidak bertindak secara adil terhadap Timnas Indonesia. Keputusan ini juga memiliki dampak besar dalam hal kualifikasi ke Olimpiade Paris 2024. Juara ketiga Piala Asia U23 dipastikan lolos ke Olimpiade, sementara Timnas Indonesia yang menduduki peringkat keempat harus melalui pertandingan babak playoff melawan Guinea. Meski Messi berharap untuk bertemu Timnas Indonesia di grup yang sama di Olimpiade Paris 2024, kekalahan mereka mengubah semua harapan tersebut. Timnas Indonesia harus berjuang untuk memenangkan pertandingan melawan Guinea agar bisa masuk ke dalam grup A yang berisi Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 di babak perebutan juara ketiga. Timnas Indonesia U23 harus menyerah dari Irak dengan skor 1-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 2 Mei tahun 2024. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu melalui tendangan roket Ivar Jenner pada menit ke-19. Ivar Jenner melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola hasil tendangan Ivar Jenner melaju mulus masuk ke pojok bawah kiri gawang Irak yang dijaga oleh Hussein Hassan. Namun sayang, keunggulan Timnas U23 Indonesia tak bertahan lama. Irak sukses mencetak gol penyama pada menit ke-27. Gol tersebut berawal dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Muntader Mohamed. Hernando Ari keluar dan mencoba menepis bola. Namun sayang usaha Hernando Ari gagal untuk menepis bola karena didorong oleh pemain Irak dan akhirnya Hernando terjatuh. Lalu bola ditanduk oleh Nihat Mohamed dan sempat mengenai Zaid Tahseen sebelum gol tercipta. Skor 1-1 menutup babak pertama. Pada menit ke-50 Marcelino Ferdinand tersungkur kesakitan usai dilanggar oleh Karar Mohamed. Pemain bernomor punggung 7 itu langsung mendapatkan perawatan dan kembali melanjutkan permainan. Bola hasil tendangan Marcelino Ferdinand masih belum tepat sasaran pada menit ke-54. Sampai menit ke-55, Timnas U23 Indonesia memegang kendali permainan dengan penguasaan bola 55% berbanding 45 milik Irak. Timnas U23 Indonesia memperoleh peluang melalui lemparan jauh Pratam Arhan pada menit ke-72. Namun bola tersebut mampu ditepis oleh kiper Irak, Hussein. Penyelamatan gemilang dilakukan Nathan pada menit ke-73. Nathan mampu menyapu bola hasil tendangan pemain Irak yang menuju gawang Timnas U23 Indonesia yang sudah ditinggal Hernando Ari. Shin Taeyong memasukkan 2 tenaga baru pada menit ke-79.
Komang Teguh dan Fajar dimasukkan untuk mengganti Rio Fahmi dan Kelly Schroyer. Tak ada gol yang tercipta di sepanjang babak kedua, pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Gawang Hernando Ari akhirnya jebol pada menit ke-96. Ali Jasim yang terlepas dari jebakan offside mampu melepaskan tendangan keras yang melewati kedua kaki Hernando Ari. Irak memimpin 2-1 atas timnas U23 Indonesia. Hasil ini membuat tim asuhan Shin Tae-yong mengakhiri perjuangannya di Piala Asia U23 tahun 2024 dengan menempati peringkat 4. Berita kedua. Usai pertandingan timnas Indonesia U23 versus Irak U23 di perebutan juara ketiga Piala Asia Qatar, media Prancis, Le Figaro, memberikan pujian yang luar biasa kepada timnas Indonesia. Tak hanya memberi julukan unik, tetapi juga menunggu kehadiran timnas Indonesia di Olimpiade Paris tahun 2024. Dalam sorotannya terhadap penampilan timnas Indonesia, Le Figaro memberikan julukan yang menarik terhadap pemainan timnas Indonesia yaitu Le Fauteur de Troubles, yang artinya adalah si pengacau pertahanan. Julukan ini mencerminkan permainan agresif dan mengganggu yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia selama turnamen Piala Asia. Figaro juga tidak ragu untuk mengungkapkan antusiasme untuk menonton laga timnas Indonesia versus Argentina di Olimpiade Paris 2024. Mereka menggambarkan harapan bahwa para pemain timnas Indonesia bisa memberikan persaingan yang tangguh di Olimpiade Paris dengan pemain-pemain Eropa terkemuka seperti Michailo Mudryk, penyerang sayap Chelsea, dan Enzo Fernandez, bek Chelsea. Di Olimpiade Paris, berbagai bintang sepak bola dari berbagai liga ternama, seperti La Liga dan Liga Inggris, akan berpartisipasi. Le Figaro menyoroti kehadiran pemain-pemain seperti Brahim Diaz dari Real Madrid dan Garnacho penyerang andalan Manchester United. Harapannya adalah dengan kehadiran timnas Indonesia, pertandingan di Olimpiade Paris akan semakin memanas dan menghibur. Tidak hanya memberi julukan terhadap permainan timnas Indonesia, Le Figaro juga memberikan pujian yang layak atas penampilan timnas Indonesia di Piala Asia. Mereka mengakui permainan timnas Indonesia yang merusak pertahanan yang telah ditunjukkan oleh timnas tersebut, serta kemampuannya untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia U23 Qatar. Timnas Indonesia sangat mendominasi perwakilan tim dari Asia Barat. Bahkan pemain lini tengah timnas Indonesia sangat susah ditembus oleh musuh Garuda Muda di Piala Asia. Berkat kemampuan Ivar Jenner, Nathan Choeaon dan Marcelino Ferdinand, sejumlah peluang diciptakan pemain timnas Indonesia dari skema serangan dari lini tengah, kiri dan kanan. Dengan pujian media Perancis Le Figaro, timnas Indonesia U23 telah menjadi pusat perhatian internasional. Mereka telah membuktikan bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga kemampuan untuk bersaing di tingkat global. Kini, dengan penuh semangat, para pemain dan pendukung timnas Indonesia bersiap untuk melangkah ke panggung Olimpiade Paris 2024, siap untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Media Perancis itu yakin pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tahu cara terbaik untuk menciptakan kejutan dalam debut Garuda Muda di Olimpiade Paris mendatang.